Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lelatur Rohma dari SMK Negeri 13 Surabaya, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Setelah mempelajari modul ini, ada beberapa hal yang saya petik dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ada beberapa poin penting yang bisa saya simpulkan mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga adalah budi pekerti anak juga harus dilatih dalam pendidikan agar anak memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Lalu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum belajar modul ini, saya percaya bahwa murid adalah kertas yang kosong dan kita sebagai guru bertanggung jawab untuk mewarnainya. Yang kedua, pembelajaran dikatakan berhasil jika banyak murid yang nilainya di atas KKM. Guru juga sebagai orang yang lebih tahu materi apa yang dibutuhkan oleh murid. Yang keempat, pendidikan budi pekerti bukan hal yang utama untuk dilatih di kelas. Yang kelima, kelas yang baik adalah kelas yang disiplin, tenang, dan banyak murid yang pintar. Yang terakhir, meskipun berasal dari keluarga yang berbeda-beda, namun ketika di kelas mereka wajib diperlakukan sama. Namun setelah saya mempelajari perilaku modul ini, ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya. Saya percaya bahwa murid bukanlah kertas yang kosong. Sebagai guru, tugas kita adalah menebalkan atau menipiskan tulisan yang sudah ada. Yang kedua, pembelajaran dikatakan berhasil jika pembelajaran berpusat pada murid dan menghargai proses yang dilalui oleh murid. Guru juga wajib mendengarkan pendapat dan keinginan mereka dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pendidikan budi pekerti wajib kita latih agar murid merasa merdeka dalam belajar. Yang kelima, kelas yang baik adalah kelas yang bahagia, menarik, bermakna, dan membuat murid merasa merdeka belajar. Dan yang terakhir, setiap murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman sendiri, sehingga kita sebagai pendidik, sebagai guru wajib untuk memperhatikannya. Setelah saya mempelajari modul ini, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Rencana tindakan saya adalah yang pertama, mengajak murid untuk ikut serta dalam merancang kegiatan pembelajaran di awal, agar mereka bisa berpendapat dan mau menyampaikan apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan dalam pembelajaran. Yang kedua, lakukan tes diagnostis awal untuk mengetahui kodrat alam dari masing-masing murid. Jadikanlah murid sebagai pusat pembelajaran, bukan hanya sekedar objek kita saja. Lalu yang keempat, seringlah melakukan penebalan budi pekerti murid dan ajaklah mereka berdiskusi terkait dengan situasi atau hal-hal yang viral belakangan ini. Pujilah setiap tindakan positif yang ditunjukkan oleh murid, dan jika ada tindakan yang negatif, jangan pernah ditegur di depan temannya. Yang keenam, jangan menyamakan semua murid dan ciptakanlah pembelajaran yang berdiferensiasi. Berikutnya, hargai setiap pendapat murid dan ciptakanlah kelas yang bahagia. Selanjutnya, jangan jadikanlah nilai sebagai satu-satunya penilaian. Yang kesembilan, terbukalah dengan segala tren atau hal viral yang ada agar pembelajaran yang kita lakukan relevan dengan kodrat zaman murid.
Berikutnya adalah siapkanlah berbagai modul dan media ajar yang bervariasi untuk mendukung berbagai karakteristik murid. Lalu, ajaklah murid untuk sering melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Dan yang terakhir dan yang paling utama adalah jadikanlah diri kita sebagai guru yang mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.